Lina berdiri di depan cermin kamar mandi hotel, tangannya gemetar saat membuka amplop rahasia yang ditemukan di tas Siti. Isinya adalah surat cinta lama dari seorang wanita, penuh lilin Lina Chattenbit. Hati Lina hancur lebur, karena malam itu pernikahan Siti dengan seorang pria kaya raya, dan Lina baru nerat necumhednco Siti kengceletnaben. Lina menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Malam itu seharusnya menjadi hari bahagia bagi Siti, sahabatnya sejak kuliah. Mereka bertemu di kampus Universitas Indonesia di Jakarta, di mana Lina adalah mahasiswa sastra yang pemalu, dan Siti adalah senior di jurusan hukum yang karismatik. Siti selalu melindungi Lina dari gosip kampus, membantu dia melewati masa-masa sulit ketika keluarga Lina menekan untuk segera menikah setelah lulus. "Kau harus kuat, Lin, hidup ini penuh pilihan," kata Siti dulu, sambil memeluk Lina erat. Saat itu, Lina merasakan sesuatu yang aneh, getaran yang tak bisa dijelaskan, tapi dia abaikan sebagai rasa syukur atas persahabatan mereka. Tapi sekarang, di hotel mewah di pusat kota Jakarta, semuanya berubah. Lina adalah pengiring pengantin Siti, tapi hatinya penuh gejolak. Surat itu, ditulis 10 tahun lalu oleh seorang wanita bernama Maya, mengungkapkan bahwa Siti pernah menjalin hubungan rahasia dengan sesama jenis. "Aku mencintaimu, Siti, tapi masyarakat tidak akan mengerti," tulis Maya. Lina merasa dikhianati bukan karena rahasia Siti, tapi karena dia sendiri merasakan hal yang sama. Selama ini, Lina berjuang dengan identitasnya, menyembunyikan ketertarikan pada wanita dari keluarganya yang konservatif. Ayah Lina, seorang ulama di kampung halaman mereka di Bandung, selalu mengajarkan bahwa pernikahan adalah kewajiban suci, dan segala bentuk penyimpangan adalah dosa besar. Lina keluar dari kamar mandi, wajahnya pucat. Di ruang ganti pengantin, Siti sedang berdandan, gaun putihnya memeluk tubuhnya dengan sempurna. "Lin, kau baik-baik saja?" "Kelihatan lelah," tanya Siti sambil tersenyum. Lina mengangguk, tapi matanya tak bisa berbohong. Mereka berdua diam sejenak, suasana tegang. Akhirnya, Lina tak tahan. "Siti, aku menemukan ini," katanya sambil menunjukkan surat itu. Wajah Siti memucat. "Dari mana kau dapat itu?" bisik Siti, suaranya bergetar. Lina menjelaskan, dan air mata mulai mengalir di pipi Siti. "Itu masa lalu, Lin, aku sudah move on. Pernikahan ini adalah pilihan yang benar untukku, untuk keluargaku." Tapi Lina tak bisa menerima. "Benarkah? Atau kau hanya takut dengan masyarakat? Dengan ayahmu yang selalu menekanmu untuk menikah dengan pria dari keluarga terhormat?" Lina menekan, suaranya naik. Siti bangkit, marah. "Kau tak mengerti, Lin. Di Indonesia ini, menjadi seperti itu berarti kehilangan segalanya. Keluargaku, pekerjaanku sebagai pengacara, semuanya. Maya pergi karena itu, dan aku tak mau seperti dia." Pertengkaran mereka memanas, suara mereka tertahan agar tak terdengar oleh tamu di luar. Lina merasa sakit hati karena dia tahu Siti benar. Masyarakat Indonesia, dengan mayoritas Muslim yang taat, seringkali memandang hubungan sesama jenis sebagai tabu. Berita tentang penggerebekan komunitas LGBT di Jakarta sering muncul di media, membuat orang seperti Lina hidup dalam ketakutan. Malam itu, pernikahan berlangsung. Siti mengucap ijab kabul dengan suara mantap, tapi matanya sesekali melirik Lina yang berdiri di belakang. Lina tersenyum palsu, tapi dalam hati, dia memutuskan untuk pergi. Setelah resepsi, Lina menghilang, meninggalkan catatan untuk Siti, "Aku mencintaimu lebih dari sahabat. Tapi aku tak bisa melihat kau menyiksa diri sendiri." Siti menemukan catatan itu saat bulan madu, dan hatinya hancur. Dia menyadari bahwa pernikahannya adalah kesalahan, tapi sudah terlambat.
Suaminya, seorang pengusaha sukses, sudah merencanakan hidup mereka dengan sempurna. Beberapa bulan kemudian, Lina pindah ke Yogyakarta untuk melanjutkan studi master. Dia mencoba melupakan Siti, bergabung dengan komunitas seni yang lebih terbuka. Tapi bayang-bayang masa lalu terus menghantui. Suatu hari, telepon dari Siti datang. "Lin, aku hamil. Tapi aku tak bahagia. Aku rindu kau." Lina terkejut, tapi juga marah. "Kau memilih dia, Siti. Sekarang tanggung jawabmu." Percakapan itu berakhir dengan air mata di kedua sisi. Lina mulai bertemu dengan wanita lain, mencoba mencari kedamaian, tapi setiap kali, dia ingat Siti. Keluarganya mulai curiga dengan perilakunya yang semakin tertutup, dan ayah Lina menelepon, menekan untuk pulang dan menikah. Sementara itu, Siti berjuang dengan kehamilannya. Suaminya baik, tapi dia merasa kosong. Rahasia masa lalunya dengan Maya, dan sekarang perasaannya pada Lina, membuatnya tertekan. Dia mulai mencari bantuan psikolog, tapi di Indonesia, konseling untuk isu masih langka dan stigmatis. Suatu malam, Siti bermimpi tentang Lina, dan bangun dengan tangis. "Apa yang aku lakukan?" gumamnya. Keputusannya untuk menikah adalah bentuk pengorbanan untuk memenuhi ekspektasi keluarga, tapi harga yang dibayar adalah kebahagiaannya sendiri. Lina, di Yogyakarta, mulai menulis diari tentang perasaannya. Dia bertemu dengan seorang aktivis bernama Rina, yang menceritakan pengalaman diskriminasi di masyarakat. "Kita harus berjuang, Lin, jangan biarkan masyarakat menentukan siapa kita," kata Rina. Lina terinspirasi, tapi juga takut. Dia ingat bagaimana teman-temannya di Jakarta menjauh saat rumor tentang orientasinya menyebar. Suatu hari, Lina mendapat berita bahwa Siti mengalami komplikasi kehamilan. Hatinya tergerak, dan dia memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Saat tiba di rumah sakit, Lina melihat Siti terbaring lemah. "Kenapa kau datang?" tanya Siti lemah. Lina memegang tangannya. "Karena aku peduli. Karena aku mencintaimu." Momen itu penuh emosi, tapi suami Siti masuk, dan Lina harus pergi. Di luar, Lina menangis, menyadari bahwa cinta mereka tak pernah bisa bebas di negeri ini. Lina kembali ke Yogyakarta dengan hati yang semakin berat. Kunjungannya ke Jakarta hanya memperburuk segalanya. Siti selamat dari komplikasi, tapi hubungan mereka semakin rumit. Lina mulai menghindari panggilan dari Siti, mencoba fokus pada studinya. Tapi malam-malamnya dipenuhi mimpi tentang masa lalu mereka. Dulu, saat kuliah, mereka sering menghabiskan waktu bersama di kai-kai kecil di Blok M, berbagi cerita tentang mimpi dan ketakutan. Siti selalu menjadi pendengar yang baik, dan Lina merasa aman di dekatnya. Sekarang semuanya terasa seperti pengkhianatan. Di sisi lain, Siti berusaha menjalani peran sebagai istri dan calon ibu. Suaminya, Andi, sangat perhatian, tapi Siti merasa seperti hidup dalam sangkar emas. Keluarganya bangga dengan pernikahannya. Ayah Siti yang seorang pejabat di pemerintahan sering memamerkan foto pernikahan mereka di media sosial. "Kau telah memilih jalan yang benar, anakku," katanya. Tapi Siti tahu, di balik senyum itu ada kegelisahan. Dia mulai mencari informasi tentang komunitas LGBT di Indonesia secara diam-diam, membaca artikel tentang perjuangan hak asasi manusia. Suatu hari, dia menemukan berita tentang raya polisi terhadap acara LGBT di Surabaya, dan hatinya ciut. "Apa yang akan terjadi jika rahasiaku terungkap?" pikirnya. Lina Manuhile mulai dekat dengan Rina. Rina adalah wanita berusia 28 tahun, aktif di Ngo yang memperjuangkan hak minoritas seksual. Mereka bertemu di sebuah workshop seni di Yogyakarta, dan Rina melihat potensi di Lina. "Kau punya cerita yang kuat, Lin, gunakan itu untuk berubah," kata Rina.
Lina ragu tapi perlahan mulai terbuka. Mereka menghabiskan waktu bersama, berjalan-jalan di Malioboro, berbicara tentang diskriminasi yang mereka alami. Rina menceritakan bagaimana dia diusir dari rumah oleh keluarganya di Medan karena orientasinya. Aku kehilangan segalanya, tapi aku menemukan kebebasan, katanya. Lina terinspirasi, tapi juga takut mengikuti jejak itu. Suatu hari, Lina mendapat surat dari ayahnya. Kau harus pulang, Lin, ada calon suami yang baik untukmu. Lina marah, tapi juga sedih. Dia tahu ayahnya mencintainya, tapi pandangannya tentang pernikahan tradisional membuat Lina merasa terjebak. Dia menelepon Siti mencari dukungan. Siti, aku tak bisa. Aku tak mau menikah dengan pria. Siti diam sejenak. Lin, kau harus hati-hati. Jangan seperti aku. Percakapan itu berakhir dengan pertengkaran lagi. Siti menuduh Lina egois, sementara Lina bilang Siti pengecut. Kemudian kejadian tak terduga terjadi. Andi, suami Siti, menemukan pesan-pesan lama antara Siti dan Lina di ponsel Siti. Pesan-pesan itu penuh keintiman, meski tak eksplisit. Andi marah besar, menuduh Siti selingkuh. Siapa Lina sebenarnya bagimu, bentaknya. Siti panik, berusaha menjelaskan bahwa Lina hanya sahabat. Tapi Andi tak percaya. Dia mengancam cerai dan memberitahu keluarga Siti. Ayah Siti marah, memanggil Siti pulang ke rumah keluarga di Bogor. Kau telah mempermalukan kami, katanya. Siti hancur, kehamilannya membuatnya semakin lemah secara emosional. Lina mendengar berita itu dari teman bersama. Dia langsung pergi ke Bogor, menyusup ke rumah keluarga Siti. Mereka bertemu di taman belakang, di bawah hujan deras. Ini semua salahku, kata Lina sambil memeluk Siti. Siti menangis. Tidak, Lin, ini pilihan kita berdua. Momen itu penuh ketegangan karena ayah Siti muncul tiba-tiba. Apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya curiga. Lina berbohong, bilang dia datang untuk mendukung Siti sebagai teman. Tapi ayah Siti tak puas dan memerintahkan Lina pergi. Setelah itu, Siti memutuskan untuk bertemu dengan psikolog secara rahasia. Dia mulai mempertanyakan identitasnya, mengakui bahwa perasaannya pada Lina adalah cinta sejati. Tapi bayi di kandungannya membuat segalanya rumit. Aku tak bisa meninggalkan anakku, pikirnya. Sementara Lina kembali ke Yogyakarta, mulai aktif di komunitas dengan Rina. Mereka mengadakan diskusi kecil tentang hak LGBT, tapi harus hati-hati karena ancaman dari kelompok konservatif. Konflik memuncak ketika Andi mengajukan gugatan cerai. Siti harus memilih bertahan dalam pernikahan palsu atau mengakui kebenaran. Dia menelepon Lina. Aku mau bertemu. Mereka bertemu di sebuah cafe di Jakarta, suasana tegang. Aku mencintaimu, Lin, tapi aku tak bisa meninggalkan semuanya. Lina marah. Kau selalu begitu, Siti. Takut pada masyarakat. Pertengkaran mereka berujung pada keputusan Lina untuk putus hubungan. Selamat tinggal, katanya sambil pergi. Tapi Siti tak bisa melepaskan. Dia mulai mencari cara untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Dia bertemu dengan Maya, mantan kekasihnya, yang sekarang hidup di Bali sebagai seniman. Maya menceritakan bagaimana dia menemukan kedamaian setelah meninggalkan segalanya. Kau harus jujur pada diri sendiri, Siti. Siti tergerak, tapi juga takut. Kembali ke rumah, dia berhadapan dengan Andi. Aku minta maaf. Aku bukan seperti yang kau pikir. Andi, meski sakit hati, memahami. Mereka sepakat bercerai secara damai, tapi Siti harus menghadapi keluarganya. Lina di Yogyakarta mulai menjalin hubungan dengan Rina. Tapi hatinya masih pada Siti.
Suatu hari, dia mendapat kabar bahwa Siti melahirkan seorang bayi perempuan. Lina ragu, tapi akhirnya mengirim pesan selamat. Respon Siti, "Datanglah, Lin, aku butuh kau." Lina pergi, dan pertemuan mereka di rumah sakit penuh emosi. "Aku akan berjuang untuk kita," kata Siti. Tapi Lina tahu perjuangan itu baru dimulai. Setelah kelahiran bayi, Siti bernama anaknya Aisyah, simbol harapan baru. Tapi hidupnya semakin rumit. Perceraian dengan Andi berjalan lancar, tapi keluarganya marah besar. Ayah Siti memutuskan hubungan, bilang Siti telah menghancurkan nama baik keluarga. "Kau tak lagi anakku," katanya dingin. Siti pindah ke apartemen kecil di Jakarta, bekerja sebagai pengacara relance untuk menghidupi Aisyah. Dia merasa bebas, tapi juga kesepian. Lina menjadi penopangnya, sering datang dari Yogyakarta untuk membantu. Hubungan mereka mulai berkembang lagi, tapi dengan hati-hati. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang masa depan. "Kita bisa hidup bersama, Siti. Di kota besar seperti ini, banyak yang seperti kita," kata Lina optimis. Tapi Siti ragu. Bagaimana dengan Aisyah? Bagaimana dengan masyarakat yang akan menilai kita? Mereka sering bertengkar tentang itu, tapi cinta mereka semakin kuat. Lina mulai pindah ke Jakarta, meninggalkan studinya untuk sementara, demi Siti. Tapi masalah baru muncul. Teman lama Siti, yang tahu rahasia mereka, mulai menyebarkan gosip di lingkaran sosial. Berita tentang pengacara lesbian mulai beredar di media sosial. Siti kehilangan klien, pekerjaannya terancam. "Ini harga yang harus kita bayar," kata Lina, mencoba kuat. Tapi Siti mulai goyah. Dia bertemu dengan ayahnya lagi, mencoba memohon maaf. "Ayah, aku mencintai seorang wanita. Itu bukan pilihan, itu diriku." Ayahnya marah, bilang itu pengaruh barat dan harus disembuhkan. Dia mengancam akan mengambil hak asuh Aisyah jika Siti tak berubah. Lina marah mendengar itu. "Kau tak bisa biarkan dia mengendalikanmu lagi," katanya. Mereka memutuskan untuk melawan. Dengan bantuan Rina, yang sekarang menjadi teman mereka, mereka bergabung dengan jaringan advokasi LGBT di Jakarta. Mereka menghadiri pertemuan rahasia, berbagi cerita dengan orang-orang yang mengalami hal serupa. Satu orang menceritakan bagaimana dia dianiaya oleh keluarga, yang lain tentang diskriminasi di tempat kerja. Lina merasa terhubung, tapi juga takut. Konflik memuncak ketika ayah Siti mengajukan gugatan hak asuh ke pengadilan. Siti harus bersaksi, mengungkapkan identitasnya di depan umum. "Aku tak siap," katanya pada Lina. Lina memeluknya. "Kita lakukan bersama." Di pengadilan, suasana tegang. Ayah Siti menyajikan bukti tentang gaya hidup tidak sehat Siti, termasuk oto-oto dengan Lina. Hakim, seorang pria konservatif, tampak skeptis. Siti bersaksi dengan suara gemetar. "Saya mencintai anak saya lebih dari apapun. Orientasi saya bukan alasan untuk merampasnya." Lina duduk di bangku penonton, hatinya berdegup kencang. Setelah sidang, mereka bertengkar lagi. "Kenapa kau tak bilang lebih tegas?" tanya Lina. Siti menjawab, "Aku takut kehilangan Aisyah." Keputusan pengadilan, Siti mempertahankan hak asuh, tapi dengan pengawasan. Mereka lega, tapi tahu perjuangan belum selesai. Masyarakat mulai bereaksi, ada ancaman online dari kelompok radikal. Siti dan Lina harus pindah ke tempat yang lebih aman. Di tengah itu, Lina mendapat tekanan dari keluarganya sendiri. Ibu Lina datang ke Jakarta, menangis. "Lin, pulanglah. Jangan ikuti jalan ini." Lina menjelaskan, tapi ibunya tak mengerti. "Ini dosa, anakku." Lina hancur, tapi memilih bertahan.
Dia mulai menulis artikel anonim tentang pengalaman LGBTI di Indonesia untuk membangkitkan kesadaran. Siti, terinspirasi, mulai membantu kasus-kasus serupa di pengadilan. Dia menjadi advokat, meski berisiko. Suatu hari, mereka dihadang oleh demonstran anti-LGBTI di luar pengadilan. "Pergi dari sini," teriak mereka. Lina dan Siti saling genggam tangan, menghadapi bersama. Tapi di malam hari, Siti mulai ragu lagi. Apakah ini layak? Semua penderitaan ini. Lina menjawab, ya, karena kita saling mencinta. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Rina, yang ternyata iri dengan hubungan mereka, membocorkan lokasi pertemuan rahasia ke media. Berita meledak, dan Siti ditangkap sementara karena tuduhan promosi perilaku menyimpang. Lina panik, berusaha membebaskannya. "Ini tak adil," katanya pada pengacara. Setelah beberapa hari, Siti dibebaskan, tapi reputasinya hancur. Mereka memutuskan untuk pindah ke Bali, mencari kedamaian. Di sana komunitas lebih terbuka. Aisyah tumbuh sehat, dan mereka mulai membangun hidup baru. Tapi luka lama masih ada. Siti sering menangis malam-malam, mengingat keluarganya. Lina juga merindukan rumah. Tapi mereka tahu pilihan mereka adalah untuk kebahagiaan sejati. Di Bali, Siti dan Lina mencoba memulai lagi. Mereka menyewa rumah kecil di Ubud, dikelilingi sawah hijau. Siti bekerja sebagai konsultan hukum online, sementara Lina melanjutkan menulis. Aisyah, sekarang berusia 1 tahun, menjadi pusat dunia mereka. "Dia adalah alasan kita bertahan," kata Siti sambil menggendong Aisyah. Lina tersenyum, tapi dalam hati, dia tahu tantangan masih ada. Berita tentang mereka masih beredar, dan kelompok konservatif di Jakarta terus mengawasi. Suatu hari, Maya menghubungi Siti lagi. "Aku dengar tentangmu. Kau berani sekali." Mereka bertemu di sebuah kai di Seminyak. Maya sekarang bahagia dengan pasangannya, memberi nasihat. "Jangan biarkan masa lalu menghancurkanmu." Siti menceritakan tentang pengkhianatan Rina. Maya menggeleng. "Itu bagian dari perjuangan. Kau harus makan." Siti pulang dengan pikiran baru, tapi Lina cemburu. "Kenapa kau bertemu dia?" tanyanya. Pertengkaran kecil terjadi, tapi mereka berdamai. Kemudian, ayah Lina menelepon. "Lin, ayah sakit. Pulanglah." Lina ragu, tapi pergi ke Bandung. Di sana, ayahnya terbaring lemah. "Aku tahu tentangmu," katanya lemah. Lina terkejut. "Ayah, maafkan aku." Ayahnya menggeleng. "Aku tak mengerti, tapi aku mencintaimu." Momen itu menjadi titik balik. Lina kembali ke Bali dengan hati lebih ringan, tapi juga sedih karena ayahnya meninggal tak lama setelah itu. Siti menghibur Lina. "Dia mencintaimu apa adanya." Mereka semakin dekat, tapi tekanan sosial kembali. Di Bali, meski lebih toleran, masih ada pandangan miring. Tetangga mulai bergosip tentang dua wanita dengan anak. Siti kehilangan klien lagi. "Kita harus pindah lagi?" tanya Lina. Siti menggeleng. "Tidak. Kita lawan di sini." Mereka bergabung dengan komunitas lokal, mengadakan workshop tentang kesetaraan. Perlahan, mereka mendapat dukungan. Tapi kemudian, ancaman datang. Surat anonim tiba, mengancam akan melaporkan mereka ke polisi. Lina takut, tapi Siti tegas. "Kita tak lari lagi." Mereka melapor ke polisi, tapi responsnya dingin. "Ini urusan pribadi," kata petugas. Konflik internal muncul lagi. Siti mulai merasa bersalah atas Aisyah. Apa dia akan menderita karena kita? Lina meyakinkan, kita akan ajarkan dia untuk kuat.
Tapi Siti mulai bertemu dengan mantan suaminya, Andi, yang ingin bertemu Aisyah. Andi datang ke Bali dan suasana tegang. Aku tak menyalahkanmu, Siti. Tapi biarkan aku bagian dari hidup Aisyah. Siti setuju, tapi Lina merasa terancam. Dia mau merebutmu kembali, tanyanya. Siti menyangkal, tapi keraguan muncul. Suatu malam, pertengkaran besar terjadi. Lina menuduh Siti masih mencintai Andi. Kau selalu ragu, kata Lina. Siti marah. Aku telah korbankan segalanya untukmu. Lina pergi, meninggalkan Siti sendirian. Dia pergi ke pantai, merenung. Di sana, dia bertemu dengan seorang wisatawan yang menceritakan cerita serupa. Cinta tak pernah mudah, katanya. Lina kembali keesokan harinya, meminta maaf. Mereka berdamai, tapi luka baru terbentuk. Mereka memutuskan untuk lebih terbuka, bahkan berpartisipasi dalam parade kesetaraan di Jakarta. Tapi di sana, demonstrasi berubah ricuh. Kelompok anti menyerang dan Lina terluka. Di rumah sakit, Siti menangis. Ini terlalu berbahaya. Lina tersenyum lemah. Tapi layak. Setelah itu, mereka lebih hati-hati. Siti mulai menulis buku tentang pengalamannya, anonim. Buku itu menjadi viral, membangkitkan diskusi tentang di Indonesia. Banyak yang mendukung, tapi juga banyak yang menentang. Ayah Siti menghubungi lagi, memohon maaf. Aku salah. Rekonsiliasi terjadi, meski lambat. Lina dan Siti akhirnya menemukan kedamaian. Mereka membesarkan Aisyah dengan cinta, mengajarkan nilai toleransi. Tapi mereka tahu perjuangan tak pernah berakhir. Di akhir hari, mereka duduk di teras, memandang matahari terbenam. Apakah semua ini benar? Tanya Siti. Lina menjawab, ya, karena kita bersama. Tahun-tahun berlalu, Aisyah tumbuh menjadi gadis remaja yang cerdas. Siti dan Lina telah membangun hidup stabil di Bali, dengan bisnis kecil konsultasi hukum dan seni. Mereka diakui di komunitas sebagai pasangan yang kuat, meski masih ada tantangan. Masyarakat Indonesia perlahan berubah, dengan undang-undang yang lebih melindungi, tapi diskriminasi masih ada. Siti sering diundang sebagai pembicara di seminar hak asasi, sementara Lina menerbitkan buku tentang cerita. Tapi konflik lama muncul kembali. Aisyah mulai bertanya tentang ayahnya. Siapa ayahku sebenarnya? Tanyanya. Siti menjelaskan tentang Andi, yang sekarang menikah lagi dan sesekali bertemu Aisyah. Aisyah bingung, tapi menerima. Namun, di sekolah, teman-temannya mulai menggoda karena dua ibu. Aisyah pulang menangis. Kenapa kita berbeda? Lina dan Siti menghibur, tapi hati mereka sakit. Kemudian, Rina muncul lagi, meminta maaf atas pengkhianatan dulu. Aku iri, tapi sekarang aku menyesal. Siti memakan, tapi Lina ragu. Rina menawarkan bantuan untuk kampanye baru. Mereka setuju, tapi dengan hati-hati. Kampanye itu sukses, tapi menarik perhatian kelompok radikal. Ancaman datang lagi, kali ini lebih serius. Mobil mereka dirusak, dan polisi menyelidiki. Di tengah itu, Lina mendapat tawaran pekerjaan di luar negeri, di Singapura, di mana lebih diterima. Kita bisa pindah, katanya pada Siti. Siti ragu. Ini tanah air kita. Kita harus berjuang di sini. Pertengkaran terjadi lagi tentang pengorbanan dan pilihan. Aisyah mendengar dan bilang, aku mau tetap di sini dengan kalian. Akhirnya, mereka memutuskan bertahan. Mereka menghadapi ancaman dengan melapor dan mendapat perlindungan dari NGO internasional. Hidup mereka penuh naik turun, tapi cinta mereka tetap. Di akhir cerita, mereka berdiri bersama di pantai, memandang ombak.
Siti bertanya pada Lina, apakah semua pengorbanan ini benar-benar layak? Apakah cinta sejati selalu membutuhkan pengorbanan besar, atau adakah jalan yang lebih mudah tanpa kehilangan diri sendiri?